Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 9 atas nama Nadia Erna Widianti, Arsyad Akil Faisal Abdillah, dan Nelly Alvina Izati Ningtyas. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah lanjutan menengah atas dan pengaruhnya terhadap pembangunan karakter. Video ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan Dasar Islam, dosen pengampu Bapak Sufirmansyah. Di akhir presentasi ini, insya Allah nantinya teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan. Saya Arsyad Akil Faisal Abdillah dari NIM 212060071. Strategi pembelajaran adalah suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini idealnya dipilih sesuai dengan sifat atau karakter materi pelajaran itu sendiri. Jika dikaitkan dengan pendidikan secara garis besar, maka ada 3 strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, yaitu: jika dilihat dari proses pembelajaran anak didik secara umum, ada 3 strategi dalam pembelajaran, yaitu pendekatan individualistik yang berpijak pada asumsi bahwa anak didik memiliki potensi yang mungkin berbeda antara satu sama lainnya. Asumsi ini akan memberikan pemikiran kepada guru bahwa pembelajaran adalah pengembangan potensi individu. Strategi dan metode yang digunakan harus memperhatikan aspek perbedaan individual ini. B. Pendekatan sosial atau kelompok yang berpijak pada pemikiran bahwa manusia meskipun terdapat banyak perbedaan antara satu sama lain, tetapi juga terdapat banyak persamaan yang saling ketergantungan. Asumsi ini akan memberikan pemikiran kepada guru bahwa pembelajaran adalah pengembangan potensi individual untuk dapat memenuhi kebutuhan bersama. C. Pendekatan campuran. Pendekatan ini berusaha mensinergikan antara keunggulan yang terdapat pada pendekatan individual dan pendekatan sosial atau kelompok. Tetapi dalam pelaksanaannya, pendekatan ini akan menghadapi banyak masalah dibandingkan dengan masing-masing pendekatan di atas. Karena dalam pendekatan campuran ini, guru akan menghadapi masalah yang terdapat dalam 2 pendekatan sebelumnya sekaligus. Saya Nadia Erna Widianti dengan NIM 21206061. 2. Pendekatan umum. Jika dilihat dari segi perbaikan sikap atau akhlak dan kepribadian anak, maka sebuah strategi dapat menggunakan suatu cara dan nilai dari sebuah disiplin ilmu. Menurut Muhammad Nasir Budiman, ada 7 pendekatan umum yang dapat digunakan dalam pembelajaran dalam sistem pendidikan Islam, baik untuk ilmu fardu ain maupun ilmu fardu kifayah, yaitu: A. Pendekatan rasional. Pembelajaran menurut pendekatan ini harus mengikuti tingkat perkembangan pikiran anak, dimulai dari yang konkret kemudian baru diberikan hal-hal yang abstrak. B. Pendekatan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang orang tergugah perasaannya. Untuk dapat tergugah perasaan sebagai sebuah respon, maka diperlukan stimulus yang tepat. Stimulus dapat berupa verbal seperti cerita, sindiran, pujian, ejekan, berita, dialog, anjuran, perintah, larangan, dan sebagainya. Sedangkan yang nonverbal adalah berupa perilaku dan sikap guru yang dapat ditiru oleh anak. C. Pendekatan fungsional. Pendekatan ini mengedepankan fungsi atau kegunaan dari sebuah disiplin ilmu. Anak dapat merasakan manfaat dari sebuah ilmu, baik manfaat langsung yang diterima berupa materi atau non-materi, seperti kepuasan jiwa akibat dari mengamalkan atau menghindari diri dari sesuatu perbuatan. D. Pendekatan pengalaman.
Pengalaman adalah guru terbaik. Ungkapan ini juga tepat untuk materi-materi tertentu, keterampilan tertentu, atau perilaku-perilaku tertentu dalam suatu pelajaran. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini adalah suatu pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan pembiasaan. Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menyuruh dan membiasakan anak melaksanakan sesuatu yang baik bersama orang-orang yang selalu mengerjakan atau konsisten, seperti mendirikan sholat, berpuasa, membayar zakat, dan lain-lain. Pendekatan keimanan dan klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai merupakan suatu pendekatan yang dapat membantu anak didik dalam memilih nilai-nilai yang akan dianutnya. 3. Pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara khusus ada 5 pendekatan yang influentif dalam menanam pendidikan akhlak terhadap siswa, yaitu pendidikan dengan teladan. Keteladanan merupakan pendekatan yang sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak, spiritual, dan sosial siswa. Pendidikan dengan adat istiadat. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa fitrah manusia diciptakan condong kepada akhlak mahmudah. Namun, hal ini harus dibiasakan atau dikondisikan. Pendidikan dengan nasihat. Pendekatan ini sangat penting dalam pembinaan akhlak adalah pemberian nasihat. Nasihat akan memotivasi dan mendekatkan siswa dengan orang yang selalu memberikan nasihat. Pendidikan dengan memberikan perhatian. Artinya mencurahkan, memperhatikan, dan senantiasa mengikuti perkembangan siswa dalam rangka pembinaan moralitas, di samping selalu memantau situasi yang dialami oleh siswa. Pendidikan dengan memberikan hukuman. Pada hakikatnya, hukum-hukum syariat Islam yang bersifat lurus dan adil memiliki prinsip-prinsip yang universal. Syariat telah meletakkan berbagai macam hukuman untuk mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Saya Nelly Alvina Izetining Tias, NIM 21206080. Yang keempat, strategi pembelajaran kasus. Pembelajaran kasus atau yang lebih dikenal dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak saja untuk membekali siswa dengan sejumlah kasus atau contoh yang telah dialami oleh umat manusia sebelumnya, tetapi yang lebih penting adalah agar makna kejadian-kejadian itu dapat meresap ke dalam diri siswa dengan memberikan contoh tentang kedoliman dan kebaikan yang dilakukan oleh umat terdahulu. Seorang siswa dapat melihat bahwa perintah berbuat yang ma'ruf dan larangan untuk membuat mungkar memberikan hasil yang berbeda. Yang kelima, strategi pembelajaran targhib tarhib. Al-Quran banyak mengandung targhib dan tarhib. Kata targhib berasal dari ghoraba yang berarti menyenangi, menyukai, dan mencintai. Targhib mengandung makna suatu harapan untuk memperoleh kesenangan, kecintaan, dan kebahagiaan. Semua itu dimunculkan dalam bentuk janji-janji terhadap siswa berupa kesenangan, kecintaan, dan kebahagiaan yang dapat merangsang siswa untuk memperolehnya. Secara psikologis, hal itu akan memunculkan daya tarik yang kuat untuk memperolehnya. Sedangkan tarhib berasal dari kata rohaba yang bermakna menakut-nakuti atau mengancam. Tarhib kemudian bermakna dengan ancaman dan hukuman yang akan menimpa seseorang yang berperilaku buruk.
Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.